Tahukah kamu, lebih dari 90% orang yang tertarik dengan sebuah penawaran, akhirnya nggak jadi beli. Bukan karena mereka nggak butuh atau karena mereka nggak punya uang, tapi karena mereka ragu. Dan yang sering nggak kita sadari, bahwa keraguan itu bukan muncul dari produknya, tapi dari cara penawarannya. Mungkin kamu juga pernah capek di titik ini. Sudah bikin sesuatu dengan serius dan yakin ini bakal berguna, tapi yang datang justru keraguan dan penundaan. Dan di situ aku mulai sadar bahwa orang itu nggak butuh diyakinkan panjang lebar, tapi orang butuh kejelasan. Dan di video ini, aku ingin ngobrol santai sama kamu tentang satu buku yang ngebahas soal itu dengan sangat tajam dan praktis. Buku yang akan kita bahas hari ini judulnya 100 juta dolar offers, karya Alex Hormozi. Tenang, kita nggak akan bahas soal 100 juta dolar. Kita akan bahas sesuatu yang jauh lebih dekat sama hidup kamu. Gimana caranya bikin penawaran yang jelas, masuk akal, dan terasa aman? Penawaran yang bisa bikin orang mikir, kalau aku menolak, aku nanti rugi sendiri. Kebanyakan dari kita nawarin sesuatu dengan urutan yang itu-itu saja, mulai dari produk, fitur, lalu harga, dan berharap orang langsung paham. Masalahnya, otak manusia nggak bekerja seperti itu. Orang nggak beli karena fitur, tapi orang beli karena hasil akhir. Misalnya begini, kamu jual alat olahraga rumahan. Kalau kamu bilang, ini alat olahraga multifungsi dengan 10 variasi gerakan. Itu hanya informasi, bukan alasan beli. Tapi, kalau kamu coba bilang, ini alat yang bikin kamu bisa olahraga 15 menit di rumah, yang gak ribet, dan badan tetap terasa lebih ringan meski jadwal kamu padat. Itu baru bisa membuat konsumen punya alasan untuk beli. Alex Hormozi bilang, penawaran yang kuat itu bukan soal apa yang kamu jual, tapi perubahan apa yang orang dapatkan. Keputusan membeli jarang lahir dari logika semata. Biasanya ada rasa yakin bahwa pilihan ini masuk akal dan akan membuat hidup terasa lebih sederhana. Di buku ini, Alex Hormozi ngerangkum semua itu ke satu rumus yang dimana nilai sebuah penawaran akan terasa besar kalau 4 hal ini kuat. Pertama, hasil yang dijanjikan jelas dan berarti. Orang nggak ingin setengah-setengah. Kalau mereka mau keluar waktu dan uang, mereka ingin hasil yang benar-benar kerasa. Kedua, waktu untuk dapetin hasil terasa masuk akal. Semakin lama hasilnya, maka semakin besar keraguan yang muncul. Bukan berarti semua harus instan, tapi orang ingin tahu kapan hidup mereka mulai berubah. Ketiga, usaha dari pihak pembeli terasa ringan. Kalau sebuah penawaran terasa ribet dari awal, orang akan mundur sebelum mulai. Bukan karena malas, tapi karena realistis. Keempat, risiko terasa kecil. Semua orang takut buang waktu, takut uang hilang, dan takut berharap tapi gagal. Dan penawaran yang kuat itu bukan yang mengabaikan ketakutan, tapi yang menenangkannya. Kalau aku ringkas, rumus ini intinya begini. Orang itu akan tertarik pada penawaran yang menjanjikan hasil besar, punya waktu yang jelas, dengan usaha yang terasa ringan, dan risiko yang gak menakutkan. Kalau salah satu dari 4 ini lemah, penawaran jadi goyah. Makanya banyak produk bagus seringkali gagal bukan karena produknya kurang, tapi karena rumus ini belum lengkap. Sekarang aku ingin mengajak kamu melihat satu hal. Di momen sebelum membeli sesuatu, yang paling sering muncul bukan soal harga, tapi soal rasa takut. Dan menurut Alex Hormozi, disinilah peran penawaran yang baik itu muncul. Penawaran yang kuat itu bukan cuma menjanjikan hasil, tapi juga menenangkan rasa takut. Cara paling sederhana untuk bikin penawaran terasa aman adalah dengan memindahkan risiko dari pembeli ke penjual. Misalnya begini, kalau ternyata hasilnya tidak sesuai, tidak kepakai, atau tidak terlalu membantu, pembeli tidak ditinggalkan begitu saja.
kita perlu berani memberi jaminan uang kembali, memberi bantuan tambahan kalau dibutuhkan, dan menunjukkan sikap yang jelas bahwa kita mau bertanggung jawab. Ini bukan soal janji manis, tapi supaya orang merasa ditemani saat mengambil keputusan. Dan rasa aman itu sering lebih mahal nilainya dibanding potongan harga. Penawaran murah tapi bikin cemas, sering kalah sama penawaran yang terasa tenang. Hal lain yang bikin penawaran terasa aman adalah kejelasan langkah. Orang takut kalau nggak tahu harus mulai dari mana. Kalau kamu bisa jelasin alurnya dengan sederhana, mulai dari hari pertama ngapain atau minggu pertama seperti apa, itu sudah mengurangi separuh ketakutan mereka. Banyak orang berpikir, kalau mau laku, harganya harus murah. Padahal, kenyataannya, yang dicari orang itu bukan murah, tapi terasa sepadan. Coba ingat pengalaman kamu sendiri. Ada barang yang harganya mahal dan ternyata cocok dipakai. Ada juga yang harganya lebih terjangkau, tapi tidak sesuai kebutuhan. Pada akhirnya, yang paling menentukan bukan harganya, melainkan seberapa cocok barang itu dengan kita. Alex Hormozi bilang bahwa harga itu jarang jadi masalah utamanya. Yang lebih sering jadi penghalang adalah nilai yang belum terasa. Kebanyakan orang sebenarnya bukan keberatan membayar, tapi mereka belum cukup yakin bahwa setelah membayar, hidup mereka akan benar-benar berubah. Tapi orang rela bayar lebih kalau mereka ngerasa ini menghemat waktu, mengurangi stres, dan bikin hidup lebih mudah. Penawaran yang terasa sepadan itu biasanya menjawab 3 hal. Pertama, lihat masalah apa yang benar-benar selesai setelah membeli ini. Kedua, perhatikan hal ribet apa saja yang bisa dihindari. Ketiga, lihat dampaknya pada kehidupan sehari-hari. Di titik ini, bonus dan tambahan itu bukan buat manis-manis, tapi buat memperjelas nilai. Intinya begini, penawaran yang kuat membuat orang fokus ke hasil, bukan ke harga. Saat perhatian sudah pindah ke manfaat, angka tidak lagi jadi penghalang. Di buku ini, Alex Hormozi banyak bercerita tentang bisnis gym, karena gym terlihat sederhana, tapi justru sering gagal. Bukan karena orang tidak ingin sehat. Masalahnya, kebanyakan gym hanya menawarkan satu hal, akses, masuk, pakai alat, dan selesai. Alex datang dengan sudut pandang berbeda. Dia sadar, yang orang beli bukan alat seperti treadmill atau barbel, tapi orang-orang ingin hasil. Mulai dari tubuh yang lebih ringan dan rasa percaya diri. Lalu dia mengubah penawarannya, bukan lagi sekadar tempat gym, tapi program yang membimbing dari nol. Yang di dalamnya ada target yang jelas, ada langkah harian, ada pendampingan, dan ada batas waktu. Orang tidak lagi berpikir soal kuat atau tidaknya diri mereka, tapi muncul justru rasa dibimbing, dan disitulah semuanya berubah. Penjualan naik, orang-orang bertahan lebih lama, dan hasil jadi lebih konsisten. Dari sini aku mulai sadar, yang paling penting bukan sekadar produknya, tapi cara menyusun penawaran. Saat penawaran berubah dari yang awalnya hanya akses, diubah menjadi solusi yang lengkap. Hal ini bikin orang berhenti menawar harga dan mulai memikirkan hasil. Alex juga bercerita, penawaran terbaiknya bukan yang paling murah, tapi yang paling jelas. Orang mau membayar lebih karena mereka tahu apa yang didapat dan bagaimana prosesnya. Aku ingin kamu membayangkan satu situasi sederhana. Kamu sedang lapar dan masuk ke sebuah restoran. Lalu kamu membuka menu yang isinya panjang dan banyak pilihan, tapi tidak ada yang benar-benar jelas. Akhirnya, kamu menutupnya karena capek memilih. Hal ini juga terjadi saat orang melihat penawaran. Kalau orang harus berpikir keras, itu tanda penawarannya masih terlalu kabur. Menurut Alex Hormozi, masalah utama dalam penjualan bukan orang yang menolak, tapi orang yang bingung. Kalau orang masih bingung, ini cocoknya buat siapa, harus mulai dari mana,
atau apa yang mereka dapatkan lebih dulu, itu tanda bahwa penawarannya belum cukup jelas. Penawaran yang jelas biasanya menghilangkan kebingungan. Orang langsung merasa paham manfaatnya, dan kejelasan itu datang dari struktur, mulai dari siapa yang cocok, masalah apa yang diselesaikan, hasil akhirnya seperti apa, dan cara menggunakannya gimana. Semakin jelas urutannya, maka semakin ringan keputusan yang harus diambil. Kalau aku rangkum semua yang kita obrolin hari ini, sebenarnya intinya sangat sederhana. Orang-orang jarang nolak karena nggak butuh. Mereka menolak karena ragu. Ragu sama hasilnya, ragu sama prosesnya, dan ragu sama resikonya. Dan tugas penawaran yang baik bukan memaksa orang untuk bilang iya, tapi menghilangkan keraguan itu pelan-pelan. Kalau kamu ingin orang lebih mudah bilang iya, buat keputusan itu terasa aman, jelas, dan masuk akal. Bukan dengan janji besar, tapi dengan kejelasan. Jadi, kalau hari ini kamu ngerasa sudah bikin sesuatu dengan sungguh-sungguh, tapi responnya masih sepi, bisa jadi kamu nggak perlu mengubah produknya. Tapi, kamu cuma perlu mengubah cara menawarkannya. Kalau kamu ngerasa obrolan ini bermanfaat, tolong share ke orang yang lagi bangun usaha, lagi nawarin ide, atau lagi berjuang biar karyanya dihargai. Link bukunya sudah aku taruh di deskripsi. Sampai ketemu di obrolan berikutnya. Dan ingat, penawaran yang baik bukan yang paling murah, tapi yang paling masuk akal untuk hidup seseorang.